A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullah. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Saya ayyuhal mu'minun, saudara-saudaraku yang beriman. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali bertemu, bersilaturahim, untuk kembali membaca, mempelajari, mengkaji ayat-ayat Allah yang ada di dalam kitab sucinya. Semoga Allah menambahkan ilmunya, memberikan hikmah, kepahaman yang mendalam, dan yang terpenting kita bisa melaksanakannya dan mengaktualisasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat-sahabat ramuan hidup, sahabat-sahabat Quran dimanapun berada, juga saya menyapa sahabat-sahabat Quran yang selalu setia mengikuti live TikTok saya. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, damai, dan senantiasa berlimpah keberkahan. Malam ini kita akan membahas judul Hakikat Isra Mi'raj dan aktualisasi sholat daim. Dari peristiwa kosmik menuju kesadaran spiritual berkesadaran. Mudah-mudahan kita diberikan kepahaman apa yang akan kita bahas malam hari ini. Yang pertama perlu kita bahas berkaitan dengan Isra Mi'raj. Nanti korelasinya dengan sholat daim. Peristiwa Isra Mi'raj bagi umat Islam bukanlah mitos atau sekedar cerita simbolis, melainkan fakta teologis yang berlandaskan Al-Quran, yaitu Quran surat 17 ayat yang pertama dan surat An-Najm surat ke-53 ayat 1 sampai 18. Secara sejarah, kebenaran perjalanan ini terverifikasi ketika Nabi mampu mendeskripsikan detail Masjidil Aqsa di hadapan kaum Quraisy tanpa pernah mengunjunginya sebelumnya. Namun di era modern, kita ditantang untuk memahami peristiwa ini tidak hanya dengan iman, tetapi juga dengan pendekatan ilmiah. Isra Mi'raj adalah titik temu di mana hukum alam fisika tunduk pada kehendak pencipta hukum alam itu sendiri. Secara bahasa, asro atau isro itu diambil dari kata saroya. Ya, asro berarti memperjalankan di malam hari. Malam dalam bahasa Qur'annya laila, ya. Malam dalam Al-Quran itu berkaitan dengan sakanan. Waja'alna laila sakana. Berkaitan dengan ketenangan. Jadi hakikat Isra adalah momentum diperjalankannya jiwa saat pikiran tenang dan hati hening. Tujuannya adalah agar manusia mampu melakukan sebuah riset penelitian atau ro'yu, ya, yaitu menilai, mengkalkulasikan, dan memahami tanda-tanda kebesaran Allah baik yang ada di ufuk alam semesta maupun di dalam diri mereka sendiri. Ya, Quran surah 41 ayatnya 53. Apa Mi'raj? Mi'raj adalah eskalasi menuju kesadaran tertinggi. Isra perjalanan menuju kedalaman diri, sementara Mi'raj eskalasi menuju kesadaran tertinggi. Mi'raj sendiri dari kata aroja. Aroja artinya tangga, aroja juga berarti naik.
Maka hakikat Mi'raj adalah proses kenaikan makom atau derajat jiwa dari dimensi bumi menuju puncak kesadaran tertinggi di Sidratul Muntaha. Dan mekanisme perjalanan ini melibatkan perubahan frekuensi jiwa hingga selaras dengan frekuensi para malaikat dan ruh. Surat 70 Al-Ma'arij ayatnya ayat 3 dan 4. Nah, untuk mencapai Sidratul Muntaha yang dipahami sebagai kesadaran tertinggi, maka manusia memerlukan integrasi tiga kekuatan besar yang diambil dari konsep Nabi yang tertuang dalam Quran surat 17 ayat 1 sampai 10. Ya. Nah, di surat 17 ayat 1 itu cerita tentang Isra. Ayat selanjutnya disebut tokoh yang bernama Musa yang diberi kitab dan juga Nuh. Gitu. Ya, Nuh. Dan di ayat yang lain berkaitan dengan observasi alam semesta yang disebut adalah nama Ibrahim. Nah, inilah tiga kekuatan besar yang memungkinkan seseorang melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj gitu. Nuh sebagai konsep keprihatinan atau yang dikenal sebagai emotional intelligence. Nuh dari kata naha ya nuhu. Nauhan artinya jeritan hati. Dan Nuh melambangkan hati yang salim. Kolbin salim atau hati yang selamat. Artinya untuk naik jiwa harus membuang beban 5 sifat destruktif sebagai kaumnya Nuh. Yang pertama wad, artinya ingin senang terus. Suwa, artinya anti terlantar. Yagus, artinya baperan. Yauk, artinya dendam. Dan nasr, artinya luka hati. Nah, keprihatinan adalah kunci mengaktifkan 90% otak bawah sadar. Nah, kekuatan yang kedua adalah kecerdasan sebagai konsep Musa atau yang dikenal sebagai intellectual intelligence. Ya, intelektual intelijensi itu adalah konsepnya Musa. Musa melambangkan ketajaman pikiran dan kecerdasan literasi terhadap Alkitab. Dan kekuatan yang ketiga adalah logika. Logika sebagai konsepnya Ibrahim atau yang dikenal sebagai scientific intelligence, emotional intelligence, intellectual intelligence, dan scientific intelligence. Ya, Ibrahim dalam perjalanannya telah menemukan Tuhan melalui observasi astronomis, yaitu dengan memperhatikan bintang, bulan, dan matahari, hingga mencapai simpulan logis tentang siapakah Robbil Alamin. Artinya berpikir logis dan melakukan riset terhadap hukum alam adalah syarat mutlak untuk mengenal sistem yang mengatur alam semesta. Gitu ya. Nah, itu secara singkat. Ah, kronologi kronologi perjalanan mencapai kecerdasan tertinggi itu diterangkan di dalam Quran surah An-Najm. Surat ke-53 ayat 1 sampai 18. Nah, di dalam Quran surah An-Najm ayat 1 sampai 18 Allah menjelaskan bagaimana logika bekerja dalam peristiwa Mi'raj gitu. Nah, di surat di di An-Najm ayat 3 dan 4
itu diterangkan bahwa logika sebagai wahyu. Di ayat 6 itu bercerita tentang akal cerdas. Ayat 9 itu cerita tentang dua ukuran. Di ayat 14 itu bercerita tentang Sidratul Muntaha. Itu kesimpulannya gitu kira-kira ya. Kalau mau dibaca, mau nggak? Tapi ini panjang. Nggak apa-apa dibaca, Ya, singkat aja ya. kita Surah baca ya, lima Kang puluh ya. tiga. Bentar. 53 ayat 1 sampai 18 ya, Kang. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 53 An-Najm ayat 1 sampai 18. Demi bintang ketika terbenam. Ya, mau dijelasin Kawanmu, satu-satu apa langsung Pak nanti simpulannya? mangga, yang mana gimana, Kang? Satu-satu kali, Nah, biar karena enak sih. panjangan ayatnya. Iya, 18 tapi pendek-pendek. Oh, Nggak apa-apa. nanti dikat aja, Kang, kalau perlu penjelasan, Kang. Kalau Kang mau jelasin. Oh, Saya, ya. saya baca kalau ini kayak perlu penjelasan dikat aja saya. Iya, iya, iya. Saya ulang ya. Oke. Demi bintang ketika terbenam, kawanmu tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Yang diajarkan kepadanya oleh yang sangat kuat. Yang mempunyai akal yang cerdas. Dan menampakkan diri dengan rupa yang asli. Sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian, dia mendekat lalu bertambah dekat lagi. Maka jadilah dia dekat, dua ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu dia menyampaikan kepada hambanya, Muhammad, apa yang telah Allah wahyukan. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kaum musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya? Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupa yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada sungai tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Oke, coba diulang dari ayat 1. Demi Sudah tampilkan bintang sana? ketika terbenam. Demi bintang ketika terbenam. An-najm, najmi dari kata najama. Najama itu artinya muncul atau terbit. Muncul atau terbit. Namun fungsinya dalam Quran, najm sebagai petunjuk. Surat 697. Dan juga berfungsi sebagai garis edar. Di surat 754. Artinya adalah bahwa perjalanan Mi'raj atau perjalanan Isra Mi'raj itu dimulai saat bintang terbenam. Demi bintang ketika terbenam. Ya, gitu kan? Atau cahaya lahiriah meredup. Ini adalah fase free flight di mana manusia mulai melepaskan ketergantungannya
kepada panca indera fisik untuk beralih kepada petunjuk atau ide kreatif yang diajarkan oleh Jibril. Nah, bintang di sini adalah simbol lampu navigasi spiritual. Ayat 2. Ya, ma dolla sohibukum wa ma gowa. Kawanmu tidak sesat dan tidak keliru. Ya, ini adalah validasi bahwa proses berpikir ini berada pada jalur yang benar, bukan halusinasi. Kawanmu tidak sesat dan tidak keliru. Oke, ayat 3. Wama yantiku anil hawa. Dan tiadalah ucapannya itu dari hawa nafsu. Wama yantiku dari kata natoko. Natoko menjadi mantik. Natoko artinya logik atau logika. Ilmu mantik adalah ilmu logika. Artinya adalah bahwa berpikir logik atau mantik bukanlah hasil kemauan hawa nafsu. Logika adalah perangkat yang diberikan oleh Allah. Ya, logika itu adalah perangkat yang diberikan oleh Allah. Nah, hal ini juga menegaskan bahwa Mi'raj dilakukan dengan kesadaran logika penuh. Ya, ayat 4. In huwa illa wahyun yuha. In huwa illa wahyun yuha. Yang diucapkannya itu tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan. Maknanya bahwa kelogisan berpikir adalah bagian dari wahyu. Saat seseorang berpikir benar dan logis, maka hakikatnya ia sedang mengakses frekuensi wahyu. Oke, ayat 5. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Allamahu yang diajarkan kepadanya. Syadidul quwa. Syadidu dari kata syadada. Syadada artinya mengokohkan, menekan, atau memperkuat. Artinya adalah bahwa pengajaran secara logika adalah cara yang paling syadid, cara yang paling kuat untuk mengikat ilmu di dalam jiwa atau mengikat ilmu di dalam kesadaran atau sudur. Nah, Jibril di terjemahan di sini adalah personifikasi dari kekuatan intelektual dan energi yang sangat dahsyat. Makanya disebut sadidul quwa. Sadid artinya kokoh, kuat gitu kan. Kuwa juga artinya kuat gitu. Jadi pengajaran secara logika adalah cara yang paling kuat untuk mengikat ilmu. Ya, berarti Sadidul Quwa sebagai Jibril. Nah, Jibril adalah personifikasi dari kekuatan intelektual dan energi yang sangat dahsyat. Ya, ayat 6. Dzu mirrotin fastawa. Dzu yang mempunyai mirrotin akal yang cerdas. Fastawa kemudian menampakkan diri dengan rupa yang asli. Mirrotin dari kata maroro. Mirroh dari kata maroro.
Ya, maroro itu diulang sekitar 35 kali dalam Quran. Maroro bermakna pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang hingga matang. Jadi maroro itu artinya pekerjaan yang dilakukan Ulang-ulang. berulang-ulang hingga matang. Atau bahasa lainnya menjadi expert, jadi ahli. Ketika kita melakukan sesuatu berulang-ulang, maka itu menjadi sebuah ahli atau mateng namanya. Seperti dokter praktek udah bertahun-tahun ya udah mateng, udah cerdas gitu ya. Tidak perlu buka lagi buku panduan kesehatan gitu. Bikin kue, Kang, Ah, bakers. ya sama. Nah, fastawa Hmm. diartikan menampakkan diri. Fastawa gitu ya. Dzu mirrotin fastawa. Ya, artinya kan sempurna gitu. Ketika Sempurna. seseorang melakukan sesuatu berulang-ulang, maka akan semakin menuju kepada kesempurnaan. Ya, maknanya adalah bahwa kecerdasan atau maroro, kan mirotin diartikannya akal yang cerdas. Bahwa kecerdasan tidak datang tiba-tiba. Ya, kecerdasan Berulang-ulang. itu tidak datang tiba-tiba, tetapi merupakan hasil latihan riadoh Berulang yang berulang-ulang sampai matang. matang. Wajah asli Jibril adalah simbol kejujuran dan kecerdasan murni yang lurus. Fastawatu kan sama, lurus artinya. Ayat 7, wahwa bil ufukil a'la. Wahwa bil ufukil a'la. Sedang dia berada di ufuk tinggi. Ya, ufuk dari kata afako. Afako bermakna cakrawala, bermakna kaki langit, dan ufuk bermakna puncaknya ilmu. Wahwa bil ufukil a'la. Artinya adalah bahwa ilmu mantik atau logika tersebut akan membawa posisi kesadaran berada di cakrawala tertinggi. Gitu ya. Ayat 8. Nah, tumma dana fatadala. Kemudian dia dana mendekat, fatadala dan tambah dekat. Dana fatadala mendekat bertambah dekat. Ya, dana bermakna mendekat berangsur-angsur. Summa dana. Nah, dana itu dari kata danaya, danawa, dunia sama aja. Artinya mendekat, berangsur-angsur. Fatadala dari kata dalaya, artinya merendahkan diri atau menghaluskan budi bahasa. Nah, artinya apa? Bahwa posisi kecerdasan tinggi itu tidak menjauh, melainkan mendekat, kemudian turun ke dalam diri manusia melalui kerendahan hati, melalui kehalusan budi. Ya, 9. Ilmu padi ya Kang, makin merunduk gitu ya. Ya, Iya. fakana koba kausaini au adna. Maka jadilah dia dekat. Fakana koba kausaini au adna. Maka jadilah dia dekat dua ujung busur panah atau lebih dekat. Fakana koba kausaini. Kausaini diartikan dua ujung busur panah. Ya, kausaini dari kata kowasa. Kowasa artinya mengukur, membandingkan, atau analogi.
Ya, qausaini selain berarti dua ujung busur panah, juga berarti dua ukuran, dua analogi atau dua kiasan. Ya, maknanya bahwa pencapaian kesadaran dilakukan dengan dua pendekatan atau dua kausaini tadi, dua ukuran yang seimbang, Seimbang. gitu ya. Jadi pencapaian kesadaran atau kecerdasan itu dilakukan dengan dua ukuran atau dua pendekatan yang seimbang. Apa ukuran yang digunakan? Pendekatan Nuh dan pendekatan Rohim. Ibrahim. Ibrahim. Oh, yang tadi Berarti turunan itu. harus prihatin Prihatin dan dan juga logis. tetap berpikir logis. Logis. Nah, perpaduan analogi ini membawa manusia pada jarak yang sangat dekat dengan hakikat Tuhan. Ya, 10. 10. Fa'auha ila abdihi ma auha. Maka dia mewahyukan kepada hambanya apa yang diwahyukan. Wahyukan. Nah, setelah yang 1 sampai 9 terlewati, maka akan terjadi yang namanya transfer informasi berupa data wahyu ke dalam sistem operasional jiwa hambanya. Kan eh, jiwa itu kan dalam bahasa Quran nafas. Ya, Iya. di dalam nafas ada sudur. Di dalam sudur ada kolbu. Dan di dalam kolbu ada fuad. Fuad. Fuad itu tempatnya ruh. Ruh itu nanti berkaitan dengan pemahaman gitu. Dan ruh tempatnya wahyu juga. Jadi terjadinya transfer informasi data wahyu ke dalam sistem operasional jiwa manusia. Ayat 11, coba lihat. Maka dzabal fuadu maro'a. Fuadnya, ini hatinya diartikan kan? Maka dzabal fuad. Fuadnya tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Fuad adalah bagian dari ruh yang berfungsi sebagai pemahaman. Mama. Ya, dasarnya nanti dilihat di surat 32 ayat 9. Bahwa Jadi fuad wajib. itu bagian dari ruh. Setelah kusempurnakan, kutiupkan ruhku kepadanya. Kan itu ya. Lalu Ya. dijadikan pendengaran, penglihatan, dan fuad. Fuad. Jadi fuad bagian dari ruh yang berfungsi untuk memahami. Gitu. Nah, di sini fungsi fuad adalah memverifikasi apa yang dipikirkannya secara logis. Ro'a. Maka dabal fuadu maro'a. Jadi si fuad memverifikasi apa yang dipikirkan secara logika atau secara logis atau ro'a. Sehingga antara logika akal dan pemahaman hati terjadi sinkronisasi mutlak yang tidak bisa didustakan. Halo? Iya, Kak. Halo, Masih pada bangun? bangun Kang, Oke. melek. Bangun. Nyimak. Oke, lanjut ayat 12. Kalau ngantuk tak kelewat, bahaya. Maka, apakah kalian membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya? Afatumarunahu alama yaro. Ini adalah gugatan bagi mereka yang meragukan hasil pemikiran logis spiritual yang sudah terverifikasi oleh Fuad.
Apakah kamu hendak membantah tentang apa yang telah dilihatnya gitu. Ya, walaupun begitu tetap ada saja orang yang meragukan hasil pemikiran logis yang sudah terverifikasi oleh Fuad. Fuad. Ya, jadi akan ada tetap orang yang meragukan itu. Halo? Iya, Kang. Oke, lanjut Siapa? 13. Walakod ro'ahu nazlatan ukhro. Dan sesungguhnya, apa diartikan? Dan sesungguhnya dia telah melihat Jibril. Ini terjemahannya panjang banget. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupa yang asli pada waktu yang lain. Walakod ro'ahu dan sesungguhnya pemikirannya itu turun di waktu akhir. Walakod ro'ahu dan sesungguhnya pemikirannya itu Turun. nazlatan ukhro turun di waktu akhir. Ukhro dari kata akhoro artinya akhir, akhirat, terakhir sama. Artinya bahwa pikiran yang sangat matang ini, yang matang tadi, pikiran atau pemikiran yang sangat matang itu turun pada fase akhir perjalanan menuju puncak. Sidratul Muntaha itu. Iya, kalau belajarnya nanggung, sepotong-sepotong, nggak sampai puncak gitu. Kan mesti tuntas belajarnya. Nah, apa? Pikiran yang matang itu turun di fase terakhir perjalanan gitu. Ya, gitu ya, Paman ya. Ya, Oke, siapa? lanjut. 14. Kang, punten, Kang. Ya, Kalau dari ini kan pemikiran yang sangat matang turun di fase akhir perjalanan menuju puncak tadi ya. ya. Cuma kan kalau di terjemahan ini seolah-olah eh, Muhammad ini pernah melihat Jibril di eh, waktu yang lain gitu. Artinya yang sudah lewat gitu. Nah ini gimana ya Kang? Saya sadar kalau dari penjelasan Akang tadi itu nanti nih di Bukan, endingnya kan? nanti Kan gimana ada Kang? kata Jibril tadi di ayat yang ke-6. Di ayat yang kelima dan ke-6 kan? Yang Iya, diajarkan diajarkan oleh Fuad. kepadanya oleh Jibril Ya, yang sangat kuat, kuat. Fuad. kuat. Kan kalau kita lihat kontekstual ayatnya nggak ada kata-kata Jibril gitu. Ya, makan. Dia makan. Perlu Ya, dingin nih kan. Ya, karena Jibrilnya muncul maka seakan-akan dia telah ada pernah tanahnya melihat ya. Jibril Jibril. gitu kan. Nah, Iya, coba buka ayat 5 lagi, ayat 5 mundur lagi, ayat 5. ya. Ayat 5-nya. Enggak sudah. Ya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat. Fuad. Nah, ini kan ada kata Jibril dalam Jibril kurung kan. kuat. Nah, tadi makna ayatnya kan udah diurai. Bahwa pengajaran secara logika adalah cara yang paling kuat untuk Ya, mengikat ilmu di dalam jiwa. Nah, Jibril adalah personifikasi dari kekuatan Kuat. intelektual dan energi yang sangat kuat Kuat. atau Fuad. dahsyat gitu. Fuad. Jadi berarti kan hamba itu sudah pernah ketemu Sampai Jibril kan? kawit itu. iya. Iya ketemu Oh, Jibril dalam Ukuran Bapak wujud pas. pengajaran yang logik gitu, Betul, membekas. Fuad. Ah, Iya, ah. benar. Nah, coba langsung masuk lagi ke ayat 13. apa tadi? 13. 13. 13. Ya, walakod ro'ahu dan sesungguhnya ro'a itu kan tadi pemikirannya dan pemikirannya itu turun. Maksud pemikiran yang matang gitu. Pemikiran yang dahsyat yang kuat tadi itu turun di fase internalisasi gitu ya kan? Apa? ah Mengendap gitu, internalisasi iya, ya. ngendap kan nah, muncul lagi tadi kan muncul lagi tuh gitu. Dan itu muncul di perjalanan menuju akhir gitu. Atau di fase akhir menuju puncak gitu. Pikiran yang matang turun di fase akhir perjalanan menuju puncak. Puncak. Puncak apa? Puncak
Kesadaran. Ya, puncak apa? Lanjutin 14-nya. Nah, gitu. Indah sidratil muntaha, yaitu di sidratil muntaha. Sidra, sidroti dari kata sidra, dari kata sadaro. Sadar. Sadaro, bukan sod ya. Hmm. Ya, kalau sidrahnya pakai sod, ya dari kata sodaro, artinya kesadaran. Kesadaran. Tapi ini kan bukan sod, Sin. 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 Iya, beda huruf, Beda beda, makna. Ada. beda makna. Kalau sidroh dari kata sodaro pakai sod itu kesadaran. Kalau sidra pakai sin artinya pohon. Pohon sider, pohon yang rindang gitu. Hmm. Ya, muntaha artinya tertinggi. Pohon yang Tinggi. 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 Nah, apa hubungan antara kesadaran dengan pohon? Pohon itu akarnya ke Bawah. Bawah. menghujam ke Menatap. bumi. Nah, Nancap. sementara si dahannya menjulang ke Langit. 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 Kalau si pohon itu dicabut, antara akar dan batang itu presisi sama. Jadi kalau dibalik tuh kayak kalpataru gitu. Iya. Ya, hanya bedanya yang Ya. satu lebih lebar karena leluasa. Yang satu kerdil kan karena di tanah gitu. Jadi sidra itu adalah pohon kesadaran. Apa yang muncul di permukaan itu hanya sebagian kecil dari Di dalam informasi ya, di dalam kesadaran gitu. iya. Makanya orang Kayak nyebutnya gunung. nyebutnya apa? Otak bawah sadar. Sadar. Yang muncul ke permukaan kan hanya 30%, 20%. Sisanya kan 70% di bawah. Hmm. Gitu. Itu jadi sidratil muntaha itu artinya puncak kesadaran. Walaupun sidra artinya pohon karena kesadaran diumpamakan seperti Oh, pohon. Antara akar dan cabangnya itu tidak Oh, boleh terpisah. Gitu ya. Nah, inilah terminal akhir perjalanan. Terminal akhir perjalanan. Bahwa kesadaran atau kecerdasan tertinggi manusia kan muntaha itu kan tinggi, mentok gitu, dari ujung, batas akhir. batas akhir. Bahwa kesadaran atau kecerdasan tertinggi manusia itu adalah di situ di Sidratil Muntaha. Titik di mana ilmu makhluk sebagai manusia telah sampai pada batas puncaknya gitu. Jadi ilmu manusia sebagai makhluk sampai pada batas puncaknya gitu, sampai muntaha. Oke, lanjut 15. Indaha jannatul ma'wa. Di dekatnya ada jannah, taman, diartikan surga. Di dekatnya ada taman, tempat tinggal. tinggal. Maknanya ketika manusia sudah mencapai puncak kecerdasan tertingginya atau kesadaran tertingginya, maka secara otomatis frekuensinya berada di frekuensi surga. Hmm. Surga digambarkan sebagai tempat yang tenang, tempat kebahagiaan. Nah, Jadi orang akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan ketika dia sudah mencapai puncak kesadarannya yang tinggi. tertinggi. Gitu. Ayat 16. Id yagsas sidrota mayagsa, ketika sidrah itu diliputi oleh sesuatu.
puncak kesadaran itu sangat dahsyat sehingga diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Apa sesuatu yang meliputi itu adalah energi ilahiyah yang tak terlukiskan oleh kata-kata. Mm, Susah gambarinnya gitu. mm. Ya, diliputi oleh sesuatu yang meliputi. Meliputi. Puncak kesadaran itu sangat dahsyat sehingga diliputi oleh energi ilahi yang tak terlukiskan kata-kata. 17 mana? Mazagol basoru wa matogo. Penglihatannya tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Ini terjadi atau ini adalah kejadian berupa fokus yang luar biasa. Artinya bahwa sang jiwa melihat realitas apa adanya. Jiwa di sini sebagai kesadaran tadi. Jadi kecerdasan dan kesadaran itu melihat realitas apa adanya secara objektif, tidak kurang, tidak lebih. Gitu. Ya, jadi terjadi fokus. Ya, sang jiwa sebagai tempatnya kesadaran melihat realitas apa adanya secara objektif, tidak kurang, tidak lebih. Lebih. Nah, masuk ke 18 terakhir perjalanannya. Lakodro'ahu min ayati robbihil kubro. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda Tuhannya yang paling Besar. besar. Nah, inilah output dari Mi'raj. Kemampuan melihat aturan alam. Kemampuan melihat ayat-ayat Rob secara real. Manusia memahami bagaimana alam semesta bekerja secara utuh, baik secara makrokosmos dan mikrokosmos. Nah, coba dibandingkan dengan perjalanan Isra 17 ayat 1. Satu. Ya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Udah belum perjalanannya? Sudah. Sudah. Udah. Sudah. Udah kan? Sudah. Udah. Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Hambanya. Perjalanannya udah selesai belum? Sudah. Udah. Apa Sudah akhir telah perjalanannya? Outputnya apa tadi? memperlihatkan sebagian Melihat ayat-ayat Tuhannya yang paling Drop. besar. Yang paling besar. Oke. Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sama nggak sama yang tadi? Ya. Sama. Sama. 18 sama. Hanya di sini tidak diterangkan kronologisnya. Ya, kronologis perjalanannya di surat 53. Yang menentu. 1 sampai 18. 18. Nah, ini kan surat 17. Surat 17. Ditambah surat berapa tadi? 153. Iya, 70 surat 34. 53. 70. Surat 53 ditambah 17 berapa? 70. 70. Nah, 70 itu cerita Mirot. Mi'raj. Ya. Ya, 70. coba Al-Ma'arij. 70, 3 dan 4.
Ma'arij. Minallahi dzil ma'arij. Dari Ma'arij. sisi Allah yang mempunyai ma'arij. Ma'arij itu jamaknya dari kata mi'raj. Banyak. Kalau mi'raj tempat naik. Kalau ma'arij tempat-tempat Naik. 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 Berarti yang naiknya satu orang apa banyak kan? Banyak. Banyak. Ya. Jamak. Halo? Banyak yang naik. Halo. Banyak, Pak. Kalau mi'raj satu tempat naik. Ma'arij tempat-tempat naik. Berarti banyak apa? Satu. Banyak. Ya. Banyak. Nah, kalau tempat-tempat naiknya banyak, berarti yang Banyak. naiknya Banyak. Banyak juga. Naiknya satu. yang naiknya juga Banyak. Banyak. Nah, berarti yang diperjalankan melihat ayat-ayatnya itu satu apa banyak? Banyak. Banyak. Hah? Banyak. Banyak. Coba Orangnya lihat banyak. 4153. Kan mereka. 153. Nah, Kepada kami mereka. akan memperlihatkan kepada Mereka. mereka tanda-tanda Mi. Kami. Nah, memperlihatkan ayat-ayat kami itu adalah output dari apa? Mi'raj. Mi'raj. Isra Isra Miraj. Mi'raj itu. Mm-mm. Ya, Isra- kepada siapa diperlihatkan? Kepada mereka yang memenuhi Mereka. Syarat. syarat. Apa syaratnya tadi? Punya berapa kekuatan? 11. Minimal. 3. Tiga. Ya, Dan Musa. Atin Oh, Musa cerdas. Ibrahim. kekuatan No. Musa, kekuatan Nuh, dan Ibrahim. Ibrahim. Musa sebagai konsep intelektual, Intelijensi. intelektual intelijensi. Konsep Nuh sebagai emosional intelijensi. Ibrahim sebagai konsep apa? Logika. Sains. Intelektual. Scientific, Scientific. intelijensi. Intelijensi. Nah, tanpa 3 kekuatan itu, gimana orang bisa melakukan Melihatnya. perjalanan itu gitu? Dan tidak akan diperjalankan, walaupun diperjalankan pelangak-pelongo, nggak ngerti juga. Iya, nggak dapat. Nggak Nggak dapat bisa juga. melihat tanda-tanda. Iya, Logis. iya Harus gitu. tulus. Nah, apa kesimpulannya dari perjalanan Isra? Nanti korelasinya dengan apa? Dengan sholat Daim. daim. Iya, selalu ingat. Isra Mi'raj, Isra Mi'raj yang diterangkan di dalam surat An-Najm tadi 1-18 adalah proses transformasi kecerdasan. Dasar. Dimulai dari bintang yang redup. Bintang redup artinya melepas dunia, Panca indera. melepas hal-hal yang sifatnya fisik Masa indra. untuk kemudian menggunakan logika wahyu, mantik. Dilatih secara maroro, berulang, ulang. Diseimbangkan dengan 2 ukuran kausaini, Nuh dan Ibrahim. Ibrahim. Difahami oleh Fuad. Fuad. Hingga berlabuh di Sidratul Muntaha. Kesadaran tertinggi yang diumpamakan seperti pohon. Untuk melihat sistem Rob, aturan semesta yang paling Besar. paling besar. Gitu. Ya, sampai sini binun apa enggak? Enggak. Enggak. Alhamdulillah binun. Ya. Ya gitu. Masuk Nah, logika soalnya kan. pertanyaannya, mungkinkah manusia sekarang seperti kita bisa melakukannya? Bisa Secara fisik mukjizat ini adalah otoritas mutlak Nabi. Ya, tapi secara sains spiritual maka pertama ini jawabannya.
Mi'raj kesadaran. Ya, Mi'raj kesadaran. Kesadaran. Jadi gini, manusia dapat mencapai sidratul muntahanya masing-masing melalui sinkronisasi 3 kekuatan. Nuh sebagai prinsip keprihatinan yang bisa mengaktifasi 90% data otak bawah sadar. Musa sebagai prinsip kecerdasan merupakan ketajaman dalam melakukan analisa literasi kitab-kitab. Ibrahim konsep kelogisan yang melakukan observasi hukum Alam. 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 Gitu. Nah, apa hubungan? Hubungan apa nih? Korelasi dengan sholat Gaib. gaib. Kan judulnya Hakikat Isra Mi'raj dan aktualisasi Sholat gaib. sholat Gaib. gaib kan? Ya. Oke. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar, menyimak ketika apa namanya tuh kita menyimak mendengar penjelasan Isra Mi'raj selalu di di apa namanya diakhiri dengan kesimpulan bahwa oleh perjalanan Isra Mi'raj adalah Sholat. Sholat. pernah dengar nggak itu? Ya. Iya. Menerima perintah sholat. Oke, sekarang gini, kita harus bisa memaknai apapun kan? Betul. Bahwa Isra Mi'raj bukanlah peristiwa yang mustahil di mata ilmu pengetahuan jika kita memahami bahwa alam semesta ini terhubung dalam satu jaringan yang disebut sebagai nafsin Tidak. Tidak. wahidah. Ya, Iya. paham kan nafsin wahidah kan? Ya. Paham. Oke. Meskipun mi'raj fisik adalah mukjizat khusus bagi Nabi, tapi secara spiritual, ya setiap orang diberikan fasilitas untuk melakukan perjalanan serupa, bahkan setiap hari, melalui sholat daim. Sholat. Iya. Makanya dikatakan as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat adalah mi'rajnya mukmin. Iya. Ya, sekarang nyambung nggak maksudnya? Nyambung, Pak. Nah, jadi apa yang dikatakan banyak orang di luar oleh Isra Mi'raj adalah sholat, itu nggak salah. Tapi apakah orang-orang itu paham? Iya, maksudnya. Nah, itu masalahnya. Bukan cuma Yang sekedar dimaksud sholat di situ sholat apa? daim. Sholat Sholat daim. terhubung, sholat Sholat terhubung. daim adalah cara untuk menyamakan frekuensi hamba dengan frekuensi sang pencipta. Nah, untuk menjadi hamba yang mampu naik secara kualitas jiwa, maka si hamba itu harus menggabungkan 3 konsep tadi. Hati yang prihatin sebagai konsep Nuh, dengan pikiran yang tajam sebagai konsep Musa, dan logika yang teruji sebagai konsep Ibrahim. Nah, dengan integrasi iman, ilmu, amal, manusia dapat menyingkap tanda-tanda kebesaran Allah yang paling besar. Ya, mediumnya adalah sholat daim. Nah, orang Nusantara bilang sholat daim mulat sariro. Ada yang pernah dengar? Halo? Tidak. Halo. Sholat daim mulat sariro. Ada yang pernah dengar nggak istilah itu? Mulat sariro. Belum pernah dengar. Baik. Lah barusan? Baru dengar ini Kang, udah dengar baru Akang yang ngasih tahu. Udah dengar. Baru sekali Ya. dari tadi.
Ya, sholat daim mulat Sariro. sariro. Ya, gitu. Perlu diterangin nggak? Perlu itu, Kak. Belum. Lu. Ya, Ya, Kudu, Kang. minum. Kudu. Hmm? Kan nggak boleh setengah-setengah katanya. Nah, iya kan harus sampai ujung kan? Nah, harus sampai tuntas. Sampai tuntas. Berat. Oke, kita tuntasin ya. Ya, Ya. Mm. Ya. Kalau ikutnya sepotong ya nggak bisa ngerti. nggak sadar Oke, tadi. kita masuk ke konsep sholat daim. Mulat sari. Sariro. Konsep sholat daim, mulat sariro adalah sebuah sintesis spiritual yang kaya akan makna. Ya, menggabungkan terminologi Islam dan filosofi Jawa. Oke, maka ini apa perlu untuk kita urai. Mulai dari definisi sholat daim, mulat sariro. Sholat daim artinya sholat yang tidak pernah terhenti. Sholat yang tak pernah Harus terhenti. berhenti. Oke, itu maknanya dulu ya. Sholat Hmm. daim, sholat yang tidak pernah terhenti. Penting. Ingat terus ya. Ya, ini merujuk pada kondisi kesadaran di mana seseorang senantiasa terhubung silatun Hubung. dengan Tuhannya di luar ritual sholat lima Wah. waktu. Aku Soal waktu. Yaitu sholat daim. Daim. Apa itu mulat sariro? Mulat sariro adalah sebuah prinsip spiritual Jawa yang berarti mengamati diri. iya. Saliro kan diri artinya. Sira. Siro. Saliro, salira. Salira. Iya, salira itu apa Mengamati artinya? Diri. Diri. Mulat sariro. Sebuah atau artinya mengamati diri. diri. Introspeksi ya. Iya, kata mulat berarti melihat ke dalam. Mm-mm. Mulat artinya melihat Ke dalam. ke dalam. Mulat sariro, melihat ke dalam di diri. Dalam diri. Sarira itu saliro atau sarira, ya artinya tubuh atau wadah fisik. Inilah, Fisik. kan ada kurung, ada isi kurung. Guru. Ada kurung, ada isi Yang bawah. kurung. Kurung. Iya. Kalau kuring apa kuring? Kuring. Sim kuring, kuring. Diri ya. Kayak Diri sorangan. maksud diri. Kuring Diri apa ya. artinya? Kuring Diri. melata. Diri. Diri. Ya, kuring itu diri yang kurung apa diri yang isi kurung? Diri yang isi kurung. Hah? Isi kurung. Dalam. Diri isi kurung. Iya kan? Kan ada kurung, ada isinya kurung. Kuring. Nah, ada sim kuring. Sim kuring. Nah, sim kuring itu kurungnya apa kuringnya? Kurungnya. Isinya. Fisik. Kan ada kurung, ada kuring. Kalau kurung itu Tubuhnya. tubuh fisiknya, tubuh fisiknya. Kalau kuring Isinya. isi Dalamnya. kurungnya. Dalamnya. Nah, mulat sariro itu melihat ke dalam tubuh, melihat ke dalam wadahnya. Ke dalam wadahnya ada kuring. Kuring. Di dalam kurung ada Kuring. kuring gitu. Nah, mulat sariro itu mengamati diri, melihat ke dalam diri, melihat kuring yang ada di dalam kurung. Kurung. Kurung.
Lihat kuring yang ada di Coba dalam Bapak Ibu ngaca, bercermin. Yang dilihat kurung apa kuring? Kurung. 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 Pernah nggak bercermin mengamati perilakunya? Nggak pernah. Jarang. Jarang. Enggak, bisa. Lihat luar. Nah, ayo. Yang diperbaiki kurungnya apa kuringnya? Kuring. Kuringnya. Kuringnya. Kurung dan Yang kuring. didandanin, yang di make upin, yang dirawat apanya? Kurung. Kurungnya. 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 Kebanyakan Nah, kebanyakan orang lupa kuring. kuringnya. Ya, hanya melihat kurung. Cangkangnya doang. Loh, Nah, mulat saliro itu atau mulat sariro itu adalah melihat ke dalam kuring yang ada di dalam kurung. kurung. Pernah ketemu kuring? Pernah. Nah, Nggak bisa, nggak Lagi bisa tidur, ketemu. tidur. Ya? Kuring Ya. mah nggak bisa ketemu kan di dalam. Cermin Makanya matanya disebut mulat sariro, Gitu. wujud. mengamati diri yang ada di dalam. dalam. Ya, nah, Rendah hati. dengan demikian sholat daim mulat saliro dapat dimaknai sebagai ibadah tanpa henti yang berfokus pada pengamatan dan pemurnian diri gitu. Iya, iya, Nah, iya. disinilah korelasi antara proses perjalanan Isra Mi'raj dan sholat daim. Kalau kita amati tadi perjalanan atau kronologis Isra Mi'raj di surat An-Najm, itu perjalanan yang ada di mana itu? Jiwa. Luar. Diri. Kan Kuring perjalanan itu kan perjalanan diri itu, Iya. dalam betul nggak? kuring. Ya. 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 Nah, salahnya kita selama ini selalu melihat kemana? Ke ufuk. Ke ufuk. Isra Mi'raj itu perjalanan di sana, di luar. Nggak pernah ketemu sama sholat daimnya, apalagi mulat sarirohnya. Ya, coba kita bongkar arti sholatnya dulu. Sholat daim, mulat sariro. Ya, sholat itu diambil dari dua akar kata, solaya sama solawa. Ya, solawa, jadi ada solawa, ada solaya atau solaya sama sola gitu ya. Sholat. Iya, solawa atau solaya adalah kata kerja yang umum diterjemahkan sholat atau sembahyang. Iya. Ya, dalam konteks spiritual ini merujuk pada gerakan fisik dan Iya. niat untuk beribadah. Itu namanya sholawat. Ya, sholat gitu ya. Nah, ada lagi kata sholat. Sholat gitu. Atau sholat gitu. Pakai alif. Kalau tadi kan pakai wa, pakai ya. Sholat itu bermakna mengenai tengah-tengah punggung. Nah, secara spiritual bisa dimaknai sebagai pusat energi atau titik terpenting di dalam diri. Nah, dalam literasi tasawuf, eh, hal ini bisa merujuk pada latifatul qalb. Latifatul qalbi. Latifah itu titik artinya. Titik hati. Orang nyebutnya juga ruhani gitu. Nah, dengan demikian sholat bukan hanya ibadah fisik. Ya, tetapi perjalanan menuju inti batin atau menuju titik Batin. hati gitu. Ya, sholat juga diartikan rahmat. Sholat juga berarti doa. Ya, nah ini juga memperkuat makna bahwa sholat adalah jembatan untuk menerima berkat dan memohon kepada Tuhan.
Jadi ada kata solawat, ada kata sola, dan solaya gitu ya. Nah, solaya itu secara harfiah bermakna memanggang atau memanaskan atau memasukkan sesuatu ke dalam api. Ya, ini secara bahasa dulu. Solat dari kata solawat. Solat dari kata sola. Solat dari kata solaya. Kalau solaya artinya memanggang, memanaskan, memasukkan ke dalam api. Api. Nah, ini juga melambangkan bahwa proses penempatan diri, proses penempaan diri, ya, seperti api. Nah, api itulah yang membakar ego, membakar nafsu, membakar sifat-sifat buruk di dalam diri melalui panasnya perjuangan spiritual. Ya. Nah, jiwa akan dibersihkan dan diluruskan. Seperti besi bengkok dipanasin untuk diluruskan. Gitu. Nah, secara Solaya. ilmiah, panas yang dihasilkan bisa diartikan sebagai energi batin, inner heart, yang diaktifkan melalui konsentrasi dan introspeksi yang mendalam. Dalam. Nah, introspeksi mendalam itu juga adalah makna dari mulat Lasarira. riro itu. Iya. Gitu. Jadi Iya. ada korelasi antara sholat dengan mulat sariro. Sariro. Ya. Nah, sekarang kita coba analisis secara ilmu dan secara spiritual tentang sholat daim. Konsep sholat daim yang tidak pernah berhenti itu memiliki landasan yang kuat, baik secara spiritual maupun secara ilmiah. Secara spiritual, Quran surat Al-Ma'arij ayat 23. Coba dibaca ayatnya dulu. 70 70 ayat Al-Ma'arij. 23. Kita ke Miraj lagi nih, ke Miraj lagi. Al-Ma'arij kan Miraj tadi ya? Nih, Al-Ma'arij kan? Oke, ayat 23-nya apa? Alladzina ala sholatin sahum daimun. Alladzina hum ala sholatihim daimun. Daimun, daim. Ya, Imun. mereka itu tetap mengerjakan Sholat. ya, Terhubung. diartikan orang-orang yang sholat dan senantiasa melanggengkannya gitu. Ayat ini menegaskan bahwa sholat bukan sekadar ritual waktu tadi yang 5 kan, Iya. tapi sebuah kondisi yang harus dipertahankan secara terus-menerus. Terus. Ini adalah sholat para bijak. Namanya arif billah, orang-orang yang sudah bisa mencapai Holy Spirit atau di bawahnya wisdom lah. Ya, dalam bahasa tasawufnya arif billah atau orang-orang yang arifin. Arifin. Arifin itu kan orang-orang yang Iya. sudah ma'rifat artinya. Laksana. Ya, Ma'rifat. artinya orang-orang yang sudah mencapai ma'rifat. Di mana kesadaran akan kehadiran Tuhan tidak pernah padam, Lepas. tidak pernah lepas. Nah, secara ilmiah ada yang disebut sebagai mindfulness. Mindfulness, ya. Nah, atau orangnya meditasi. Meditatif. Konsep sholat daim itu mirip dengan praktek mindfulness atau kesadaran penuh dalam psikologi disebut. Nah, mindfulness mengajarkan untuk senantiasa sadar akan setiap momen, pikiran, dan sensasi. Saat ini, di sini, sekarang. Nah, ini sejalan juga dengan yang disebut sebagai mulat sariro.
di mana seseorang terus-menerus mengamati dirinya. Dirinya. Nah, ini juga nanti berkaitan dengan aktivasi otak. Praktek yang konsisten seperti sholat daim dapat mengubah struktur dan fungsi otak. Riset menunjukkan bahwa meditasi dan kontemplasi spiritual yang rutin dapat memperkuat koneksi saraf di korteks prefrontal atau pusat kontrol diri dan kesadaran, serta bisa mengurangi aktivitas di area otak yang terkait dengan kecemasan, disebut sebagai amigdala. Dalam Ya. Nah, dalam psikologi positif ada istilah flow state. Flow state itu apa? Kondisi mengalir. Ya, flow. di mana seseorang tenggelam sepenuhnya dalam aktivitasnya dengan kesadaran yang tinggi. Nah, dalam sholat daim mulat sariro, kondisi ini dibawa ke level spiritual, di mana kesadaran penuh mengalir dalam setiap aktivitas, baik berinteraksi dengan orang lain, bekerja, beristirahat, dan sebagainya. Gitu. Nah, itu secara konsep umum. Nah, sholat daim ini kan ada di surat Al-Ma'arij ini. Iya. Nah, ini mesti dibaca dari ayat 1 sampai ketemu ayat ini gitu. Ini kan tidak sendiri. Dan di ayat 3 itu cerita Mi'raj, ayat 4, gitu nggak? Ayat 4 ya. Lah iya, makanya sholat Mi'rajnya mukmin gitu. Tapi sholat yang mana? Sholat mulat, sholat daim, mulat, sariro itu. Ya, di luar sholat yang 5 waktu. Ya, coba dibaca lagi dari ayat 1 sampai ayat ke-7. 1 sampai 7. 70 ayat 1. Knowledge. Ya, silakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Ma'arij ayat 1. Seorang peminta telah meminta kedatangan ajab yang bakal terjadi. Untuk orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat menolaknya. Yang datang dari Allah yang mempunyai tempat-tempat naik. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Oke, ayat 5. Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik. Oke, terus? Sesungguhnya mereka memandang siksaan itu jauh, sedangkan kami memandangnya dekat. Oke, sampai 7 dulu ya. Iya. Sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi lil kafirina. Lil kafirina apa terusnya? 2 ayat. Bi'ajabin wa akbar. Lil kafirina laisa lahu dafi. Orang-orang yang sholat daim adalah mereka yang tidak menolak realitas waqiah. Bukan kafir dari realitas dari azab waqiah. Waqi. Ya. Apa bunyi ayat 1? Waqi ya. Sa'ala sa'ilun bi'adabin waqi. Surat 56, surat waqiah. Waqiah diartikannya kiamat kan? Kiamat. Jadi orang yang sholat daim adalah orang yang tidak menolak realitas waqiah. Waqiah itu apa yang bakal terjadi. Dampak akhir. Ya, termasuk peristiwa besar yang pasti terjadi
dan bersifat progresif. Lil kafirina, kafir di sini bukan sekadar identitas, tetapi sikap menutup diri dari kenyataan. Lil kafirina laisa lahu dafi. Untuk orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat menolaknya. Iya. Ya. Jadi sholat daim melatih jiwa untuk hadir dan sadar menghadapi perubahan besar. Waqiah namanya. Baik berupa kematian, krisis, kehilangan, termasuk transformasi hidup. Hidup. Hidup kita ini monoton apa bervariasi? Variasi kan Nah, gitu. Suruh harus naik. sadar. Iya, Jadi jadi orang yang sholat daim itu orang yang jiwanya selalu hadir dan sadar Sadar. di setiap perubahan. Momen Gitu. Dan Nah, ini bisa sejalan menang. dengan konsep psikologikal apa namanya itu bahasanya itu gini, di mana Ya. individu tidak menyangkal realitas tetapi mengintegrasikannya ke dalam kesadaran. sadar. Gitu. Nah, sehingga di ayat 5 dikatakan apa? Fasbir sobron jamila. Sobron jamila. Iya. Berarti sholat daim menjadikan kesabaran sebagai penerimaan aktif, bukan pasrah pasif gitu loh. Halo? Kesabaran aktif. Ya kan beda penerimaan aktif dengan kepasrahan pasif. Iya. Pasrah tuh seperti pencuri ketangkap basah. Pasrah nggak? Pasrah nggak? Ada pasrahnya nggak bisa ngelawan. Udah pasrah aja. Itu kepasrahan pasif karena kepepet. Pasif. Nah, coba kalau dia nggak ketahuan, berserah diri nggak ke polisi? Enggak. Tidak. Nah, gitu. Kalau Iya. pasrah itu masih ada konotasi negatifnya karena pasrah pasif itu ya karena kepepet aja pasrah, nggak bisa ngapa-ngapain. Karena nggak bisa ngapa-ngapain, jadi Pasrah. udah pasrah welah gitu. Nggak Nah, ada usaha. tetapi ketika dia dengan sadar menyerahkan diri kepada yang berwajib, datang ada apa kamu sama menyerahkan diri, itu namanya Sabar. Tambah. berserah namanya. Serah diri. Diri. Berserah diri. Jadi ada pasrah, ada berserah. Ya, kalau pasrah kepepet. Negatif. Ya, kepepet. Kalau nggak kepepet mah enggak. Tapi ada yang berserah Serah diri. dengan kesadaran, berserah diri. Tapi ada di atasnya lagi, bersedia. Sedia. Ya, ketika kita datang menyerahkan diri, harus bersedia nggak konsekuensinya? Apa? Iya. Terus. Nah, Terus. gitu, bersedia di atasnya lagi. Nah, kita di posisi pasrah, berserah apa bersedia? Sedia. Ya udah itu makan introspeksi diri aja. Beda. Fasbir sobron jamila. Ya. Jadi sholat daim menjadikan kesabaran sebagai penerimaan aktif. Penerimaan aktif bukan kepasrahan pasif. Ya. Jadi apa namanya itu aktualisasinya apa? Membenarkan bahwa setiap proses kejadian adalah bagian dari sistem ilahi. Ya, sabron jamil. Sabron jamil itu lahir dari keyakinan bahwa semua peristiwa adalah jalan kembali kepada Tuhan. Iya, iya, Jalan. iya. Apa jalan kembali kepada Tuhan gitu. Iya. Jalan. Itu namanya pulang. sabron. Jamilah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dalam bahasa ilmiahnya apa? Resiliensi. Kemampuan bangkit tanpa kehilangan makna. Makna. Coba lanjut. Tadi sampai ayat berapa tadi? 7. 7 kan. 7. Oke, lanjutin. Bu Ami, mangga aja Bu Ami. Sampai 10 sampai 14 ya. Sampai 14 ya. Mm-mm.
Al-Ma'arij dari berapa tadi? Ayat 8 sekarang. 8. Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ketika langit menjadi seperti peluhan perak dan gunung-gunung menjadi seperti bulu yang berterbangan. Dan tidak ada seorang teman akrab pun menanyakan temannya. Dan tidak ada sedang mereka. sedang mereka saling memandang orang kafir ingin selalu sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab hari itu dengan anak-anaknya dan istrinya dan saudaranya dan kaum familinya yang melindunginya dan orang-orang di atas bumi seluruhnya. Kemudian tebusan itu dapat menyelamatkannya. Nah, ini kan menggambarkan gejolak di dalam diri. Dirinya. Langit, apa tadi itu gambarannya itu kan gambaran ufuknya, tapi gambaran dirinya itu artinya gejolak di dalam diri. Nah, orang yang sholat daim adalah yang telah menstabilkan batinnya, jiwanya sudah stabil, karena dia mengenal gejolak yang ada dalam diri. Nah, orang yang sholat daim tidak akan menghakimi keluhan orang lain juga. Iya, betul. Enggak menghakimi. Nah, jadi namanya ada empati lahir. Jadi empati yang muncul dari jiwa yang telah berdamai dengan takdir. Jadi orang yang sholat daim itu punya empati yang lahir dari jiwa yang telah berdamai dengan takdir tadi di 1 sampai 7. Halo? Ya. Iya, Kang. Ya. Atau orang nyebutnya empathic awareness. Oke, lanjut sampai ini kan udah 14 ya. Ya, kalau mau dicoba langsung 2223 langsung, 2223. Ya, Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya. nah gitu. Jadi sholat daim menggeser otoritas hidup dari meminta menjadi menerima. Menerima. Halo? Iya, Kang. Sholat daim menggeser orientasi hidup dari meminta menjadi menerima. Apa bedanya meminta dengan menerima? Kan gini, dikit-dikit minta gitu kan? Iya. Dikit minta. Enggak, sekarang mah kita gimana aja dikasihnya sama nerima lagi. Menerima merasa cukup. Ya, itu qanaah namanya. Nah, Kenapa? Karena kebutuhan batin terpenuhi oleh kedekatan dengan Sang Pencipta. Nerimo Iya, artinya ketergantungan kepada dunia melemah, ketergantungan kepada Tuhan menguat gitu. Ya, Tambah. dalam bahasa ilmiahnya apa? Intrinsic motivation gitu. Atau containment psikologi gitu. Nah, di ayat 3 dan 4 itu kan ada kalimat apa? Di minallahi dzil ma'arij. Minallahi dzil ma'arij. Coba lihat. Dari Allah yang punya tempat naik. Oke? Ayat 4-nya nih. Naik malaikat dan ruh kepada Allah dalam satu hari yang kadarnya 50.000 tahun. Nah, coba baca di 8 dan 9-nya. 8-nya langsung. Ini mesti loncat-loncat gini ya. Yauma takunu sama'u kal muhl. Pada hari ketika langit menjadi seperti luluhan perak. Luluhan perak. Watakunul jibalu kal ihan. Mana? Ini mana? 9. Watakunul jibalu kal ihan.
dan gunung menjadi seperti bulu yang berterbangan. Nah, si sholat daim tadi atau orang yang sholat daim adalah mereka yang percaya bahwa perubahan besar sering lahir dari sebab yang tampaknya kecil. Mustahil. Gunung menjadi seperti bulu yang berterbangan. Coba Bapak Ibu pikirkan, bulu yang terbang itu berdampak nggak sih? Enggak sih. Halo? Enggak ya? Halo. Enggak ya. Bulu yang terbang dianggap sepele nggak? Pele. Iya. Ya. Oke, nanti Ibu baca, lihat, ya mungkin bisa di National Geography atau di apalah, cari tentang butterfly effect. Dahsyat itu. Pernah lihat nggak itunya filmnya, butterfly effect? Bagaimana Pernah. kepakan sayap kupu-kupu bisa menimbulkan sebuah Bahan sebuah perubahan atau bencana bahkan gitu. Iya. Baik. Ini kan bulu yang berterbangan. virus. Libatkan Jadi gini, orang yang sholat daim percaya bahwa perubahan besar Atau kecil. bisa lahir atau sering lahir dari sebab yang tampak Kecil. kecil gitu. Jadi kalau Kecil. mau perubahan besar, ya lakukan hal-hal yang sepertinya kecil. Yang kecil. Bapak Ibu percaya nggak? Yang kita lakukan ini kan, iya tampaknya mah nggak seberapa, Ya. fly effect. tapi kan nanti efeknya berkelanjutan nanti ke anak cucu. Iya, betul. Iya, apalagi tersimpan ini data YouTube-nya sampai 500, 600 sekarang kali. Itu banyak, Pak. Iya, ya kan mungkin Luar ini biasa. dianggap sepele hari ini. Tapi jangan Iya. dianggap sepele. Kita kan lagi merubah mindset, merubah pola pikir gitu. Merubah paradigma loh gitu. Ya, Mi'raj. ya kan kita sedang jalan gitu. Dengan melakukan yang dari merubah sikap itu kan mesti dari pikiran gitu. Merubah pikiran itu kan mesti dengan ada paradigma yang baru yang bisa diserap gitu. Yang didengar, yang dilihat, yang dirasakan, yang dipikirkannya apa? Apa yang didengar, apa yang dilihat, itu kan masuk ke pikiran. Iya. Ya, apa yang ada di pikiran nanti kan ke ucapan, ke perbuatan. Buatan. Tapi kan efeknya nggak langsung gitu. Betul kan. Gitu. Terus Ada istilah menerus chaos theory kan? Iya. Atau butterfly efek. effect. Artinya bahwa Allah bekerja melalui mekanisme halus yang tidak selalu kasat mata. Betul. Yang nggak kelihatan ya. Iya, tapi ada gitu pergerakannya, ada perubahannya. Betul kan. Gitu. Coba masuk kepada ayat 26, 28 sekarang. Dan Waladina orang-orang yusodikuna biyaumiddin, dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan yaumiddin. Ya. Mitin. Terus dan waladina hum min orang-orang adzabi rabbihim Pikun. musyfikun. pikun. Satu lagi. Inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Ya. Mundur ke 28, ke 27. Yang tadi yang ada musfikun, nah musfikun. Dan orang-orang yang takut. Waladina hum min adzabi rabbihim musyfikun. Diartikannya takut. Nah, biasanya takut itu terjemahan dari kata khauf kan? La Kau khaufun alaihim walahum. Jangan takut gitu. La tahzan, jangan bersedih. Ya, takut di sini bukan ketakutan yang melumpuhkan, melainkan rem kesadaran moral gitu. Ya. Bukan takut yang sifatnya jadi melempem, enggak. Ini takut yang mengerem, meredam kesadaran moral gitu.
Jadi orang yang punya rem hidupnya. Ya, Ya. kenapa? Dalam bahasa lain juga takut itu disebut sebagai khauf. Kalau Khauf. musfikun itu ketakutan yang menjadi rem gitu. Nah, khauf itu ketakutan yang menjaga jiwa tetap rendah hati gitu. Beda ya. Hati. Kalau khauf takut yang menjaga jiwa tetap rendah hati. Kalau syafaqah musfikun takut yang menjadi rem kesadaran gitu, rem kesadaran moral gitu. Kenapa orang korupsi? Moralitas. Kenapa orang itu korupsi? Moral. Tidak takut kan? Karena tidak ada rasa takut, tidak punya rem gitu. Tidak musfikun. Tidak Lost musfikun gitu, nggak door. punya rem, blong aja gitu, ngeblong aja gitu. Lost door. Iya, dan tidak punya Karena khauf, tidak punya sifat rendah hati juga, sombong, ditegur juga sombong. Ya, jadi muspikun itu artinya kontrol diri berbasis nilai moral gitu. merasa Ya, diawasi kali ya. gitu. Coba lanjut 29 sampai 31. Ya, 29. Waladina hum li furujihim hafidun. Hafizun. Dan orang yang menjaga, memelihara kemaluan, jangan malu-maluin. Illa ala azwajihim au ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali kepada istri-istri mereka atau malakat aiman yang mereka miliki. Mereka dalam hal ini tidak tercela. Barang siapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang yang melampaui batas. Ya, jadi sholat daim tercermin dalam kesucian relasi dan kesetiaan janji gitu loh. Ya, sholat daim tercermin dalam kesucian relasi. Jadi tidak culas gitu. Dan dia setia kepada janji. Iya. Waktu laki-laki menikahi seorang wanita jadi istrinya, di situ ada akad. Iya. Di situ ada janji setia Ya. atau ada janji suci. Sumpah. Ketika dia melakukan perselingkuhan, Sampai apalah batas. namanya, maka dia sudah melanggar Janji. janji Janji. setianya. Sampai batas. Nanti dia sudah tidak lagi daim sholatnya. Putus. Jadi kesadaran ilahi menjaga manusia dari penyimpangan. Gitu. Hukum Tuhan ya. Nah, dalam bahasa ilmiahnya ada namanya moral konsistensi namanya. Oh, iya. Moral konsistensi. Moral konsistensi. Konsistensi. Moral konsistensi. Ayat 32 apa bunyinya? Waladina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Jadi orang sholat daim adalah pribadi yang layak dipercaya. Orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janji. Jadi orang yang sholat daim adalah pribadi yang layak dipercaya karena ia sadar setiap amanah adalah titipan yang bakal diminta pertanggungjawaban. Nah, dalam bahasa ilmiahnya apa? Nah, Paman, ada namanya integrity based karakter namanya. Iya, Integriti. Berjuang. gitu. Ayat 33 coba terusin. Waladinahum bisyahadatihim imun. Mereka berani berdiri di atas kebenaran, baik lewat kata maupun lewat perbuatan. Perbuatan. Ya, kenapa? Karena kesaksian adalah manifestasi dari tauhid dalam ruang publik. Apa artinya kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tetapi tidak berani berdiri di atas kebenaran gitu. Pembelaan. Iya, nggak bisa. 34. Waladinahum ala sholatihim yuhafidun. Dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Ada sholat daim di atas tadi. Ada juga sholat tihimnya sendiri. Dipisahin.
Nah, ini maknanya merujuk kepada sholat yang sifatnya ritus atau syariat. Syariat. Dia juga tetap menjaga sholat ritualnya gitu. Sholat ritual pun dijaga gitu. Dijaga apanya? Dijaga kualitasnya dan juga kesadarannya, nggak mabok gitu. Kan jangan Paham. sholat kalau mabok itu kan. Ya, iya. Nah, Nggak gitu. tahu Jadi orang yang sholat daim pun tetap menjaga sholat sholat. di luar daim tadi yang 5 misalnya. Dijaga apanya? Dijaga kualitasnya dan tetap dijaga kesadarannya tidak sampai mabuk. Kesadaran. Makanya memelihara sholatnya, menjaga sholatnya. Yang dijaga kualitas. Nah, ayat 23 dan ayat 34 ketemu nih. Ya, ayat 23 cerita apa? Mengerjakan Sholat sholat. daim. Daim, gitu kan? Ya. Nah, alladinahum ala sholatim daim. Ya, sholat sebagai keadaan batin. Sholat kesadaran yang terus sadar. Sadar. Jadi Terus sholat, menerus. nah, sholat daim itu adalah kesadaran penuh gitu. Nah, ayat 34, sholat sebagai praktik yang berfungsi sebagai remaining system. Remaining. Di sholat Remaining. yang 5 waktu itu remaining system Remaining system. untuk senantiasa Daim. Daim. ya. Jadi sholat daim lahir dari pertemuan keduanya, bukan menggugurkan salah satu. Satu. Gitu ya. Jadi Yes. sholat daim lahir dari pertemuan keduanya tadi. Kan ayatnya ada 23 dan 34. Ya. Yang satu daimun, yang satu yuhafidun. Hafizun. Gitu. Nah, jadi apa penutupnya sebagai simpulannya? 70-35. Terus ini. Kan sampai 35 ayatnya kan? Ya, maksudnya analisanya sampai ayat 35. Ulaika fi jannatin mukromun. Mereka itu kekal di jannat yang dimuliakan. Sholat daim adalah keadaan jiwa yang telah merasakan surga kesadaran sebelum kematian. Berarti ada setidaknya 5 kategori, 5 syarat, 5 poin yang mesti ada di dalam sholat daim. 1, ya, sholat daim itu mengandung unsur kesadaran realitas. Ayat 1 sampai ayat ke-7. Ya. Nah, di ayat 5-nya ada kesabaran aktif. Di ayat 19 sampai 23 itu stabilitas emosi. Di ayat 24 dan sampai 33 itu ada integritas sosial. Dan ayat 34 itu ada kata kunci konsistensi dalam ibadah gitu. Kesadaran realitas, kesabaran aktif, stabilitas emosi, integritas sosial, dan konsistensi dalam pengabdian. Ya, jadi secara keseluruhan uraian tadi menerangkan atau menunjukkan bahwa sholat daim adalah sebuah kondisi batin yang membentuk karakter yang kokoh, berintegritas, dan senantiasa terhubung dengan realitas ilahi. Nah, ia juga adalah pengabdian yang meresap ke dalam seluruh aspek kehidupan, mengubah seseorang menjadi pribadi yang soleh dan bijaksana, bijaksana, bijak
sini. Sini. Bukan Sini. bejek sana, bejek sini. Sini. Lalu bujuk sana, bujuk sini. Enggak. Ya. Korup sana, korup sini. Nah, praktek sholat daim juga bisa dalam bentuk zikir abadi. Zikir abadi dan tingkatan ilmu. Ya, halo, halo, halo. Halo, Halo. masih semangat, Kang. Ya, gini. Konsep sholat daim yang juga berarti doa atau zikir yang kekal dan tetap. Sholat kan ingat, ya, Iya. akimis sholata li zikri. Istri. Ya, jadi sholat daim juga berarti doa atau zikir abadi. Nah, ini bisa jadi pondasi dari perjalanan spiritual. Ya. Ia tidak terbatas pada ritual fisik, melainkan sebuah kondisi kesadaran yang terus-menerus. Ya, nah filosofi ini juga diperkuat dengan pendekatan linguistik, juga pendekatan bahasa terhadap lafaz Allah. Allah. Allah, ya. Kan ketika kita sholat, itu hakikatnya apa? Ingat, Allah. ingat Allah. 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 Allah secara bahasa itu ada berapa hurufnya? Alif lam lam ha. Alif, lam, lam, ha. Nah, alif, lam, ha bisa diinterpretasikan sebagai 4 tingkatan ilmu yang harus dilalui oleh seorang yang melakukan perjalanan gitu menuju Allah. 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 Alif itu ilmu syariat. Ilmu syariat adalah pondasi dari seluruh ajaran. Ya, alif itu juga merupakan huruf pertama dari lafaz Allah. Termasuk juga alfabet kan? Iya. Nah, Lebih ini melambangkan esensi dasar dan tatanan yang terlihat. Makanya disebut sebagai syariat. Berarti syariat adalah tuntunan atau tata cara yang sifatnya lahiriah. Jadi yang terlihat. Nah, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, itu kan lahiriahnya. Iya. Ya, tempatnya bisa di lisan, zikirnya, bisa dengan gerakan badan. Dan Ya, tetapi ada lam, Lam. ada lam, kan alif, Salam. lam pertama kan? Hmm. Nah, lam pertama itu bisa diinterpretasikan sebagai tarikat atau torikoh. Torikoh adalah jalan atau perjalanan menuju Tuhan. Ya, lam yang pertama adalah Allah yang dapat diartikan sebagai perjalanan lurus yang mendalam gitu. Kalau alif yang pertama, alif itu adalah syariatnya, lam Tarikat. itu kan alif di awal. Lam pertama itu bicaranya toriko, perjalanan lurus dan perjalanan yang mendalam. Dalam. Toriko itu lebih kepada upaya untuk membersihkan diri dan mendekatkan diri kepada Tuhan melalui jalur zikir, kholwat, meditasi, dan lain. Tempatnya di hati. Kalau yang syariat Badan. Di badan fisik. di tubuh fisik. Oke. Nah, alif, lam yang kedua, lam kedua. Lam kedua adalah hakikat. Ya, artinya kebenaran yang nyata dan sesungguhnya hak. Hakikat dan dari kata hakun. Hak itu kan artinya nyata Benar. atau benar gitu. Benar. Ya, nah lam yang kedua melambangkan kesempurnaan yang dicari setelah melewati syariat tarikat. Toriko. Gitulah.
Nah, orang yang melakukan perjalanan kemudian menemukan hakikat dari setiap ajaran. Apa nih hakikatnya? Apa hakikatnya? Hakikat itu juga bisa berarti esensi sejati gitu. Sensi sejati. Apa esensinya sholat? Apa esensinya puasa? Apa esensinya ibadah-ibadah yang lain itu? Nah, kebenaran ini tidak lagi sekadar pengetahuan, melainkan pengalaman batin Batin. atau pengalaman spiritual. Wah, Betul. Baru ketemu H di ujung. Hak. H itu adalah makrifat. Ma'rifatullah. Ya, makrifat adalah mengenal atau menyadari esensi Tuhan gitu. H sebagai huruf terakhir dalam lafaz Allah itu melambangkan akhir dari perjalanan dan kesadaran Kak. puncak gitu. Ini adalah puncak dari ilmu. Puncak ilmu adalah ma'rifatullah. Ma'rifatullah. Di mana Mengenal. seseorang tidak hanya tahu tentang Tuhan, tapi mengenalnya melalui rasa dan pengalaman langsung. Langsung. Nah, disinilah kesadaran ilahi menjadi bagian tak terpisahkan dari diri, membuat setiap detik dalam hidupnya menjadi pengabdian. Iya. Nah, apa hubungannya dengan konsep sholat daim mulat sariro? Ya, konsep sholat daim mulat sariro adalah jembatan antara ajaran Islam dan kearifan lokal. Oh. Nah, dalam tradisi kejawen, ibadah tidak hanya diukur dari ritual, tetapi juga dari sikap batin dan kemurnian Hati. Perilaku. Nah, gitu. Perilaku orang kejawen itu. Perilaku. Jadi Perilaku. sholat daim itu adalah ibadah sepanjang waktu, pengabdian kepada Tuhan sepanjang waktu. Nah, sementara mulat sariro itu adalah pondasi utamanya dalam melakukan ibadah. Nah, dalam prakteknya ada api, karena arti solaya masuk ke api. Jadi ada api dan penampaan diri. Ya, nah konsep dari kata solaya artinya api, itu sebenarnya relevan dalam konsep kejawen itu, yang mulat sariro tadi. Bahwa proses penempaan diri sering disimbolkan dengan api atau panasnya batin. Laku prihatin, puasa, tirakat adalah cara untuk membakar ego dan hawa nafsu yang akhirnya akan menghasilkan pribadi yang matang dan bijak sana. Gitu. Nah, sholat daim mulat sariro adalah integrasi harmonis antara ibadah vertikal, hubungan dengan Tuhan, dan ibadah horizontal, hubungan dengan sesama, hubungan diri dan sesama, yang semuanya berpusat kepada pemurnian batin. Gitu ya, itulah pertemuannya antara hakikat Isra Mi'raj dengan sholat daim mulat sariro. Terima kasih Pak Iqi. Begitu Bapak Ibu. Ya. Halo? Karena ujungnya dapat kebahagiaan ya Kang. Ya. Karena ujung dari tadi 7035 kan kebahagiaan jannah. Tadi Iya, berbagi Isra pun kebahagiaan. ujungnya jannah. Fi jannatin mukromun. Mereka sampai ke jannah yang mulia. Jadi ketemu dengan ketenangan dan kebahagiaan. Gitu. Tadi surat 53 ujungnya juga jannah ketika sudah sidratul Iya, fi muntaha. jannatil mawa juga ujungnya ketemu. Iya, ujungnya surga. Berarti benar. Gitu, ujung-ujungnya kan hidup bahagia tuh. Jadi ketemu Bahagia dengan di dunia. Holy Spiritnya udah ketemu. Betul kan. Gitu. Ya, baik. Saya kembalikan ke Pak Dian. Silakan. Luar Pak Dian. biasa. Terima kasih ya Kang. Jos. Alhamdulillah. Biasa-biasa di luar. Ini materinya wow luar biasa berat. Kayaknya perlu ditonton lagi nih materinya. Harus diulang. Untuk
lebih agak lebih terinternalisasi. Biar Terima kasih tambah Kang Iip, matang, terima Pak. kasih. Betul. Biar tambah matang